Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah kembali untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal Allah. Hari ini kita akan kembali mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Dan pada pagi hari ini asma Allah yang ke-48 yaitu Al-Wadud Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wadud yang maha mengasihi. Dan Al-Wadud juga yang maha dicintai. Wudun itu cinta dan harapan. Maka yang mencintai berharap bahwa dia juga mencintai, sehingga yuhibbuhum wa yuhibbuna, mencintai dan dicintai, dicintai dan mencintai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wadud, zat yang maha mencintai dan yang maha dicintai. Maka asma Allah bukan hanya sekedar nama, tapi juga di balik asma ada af'alnya, bahwa Allah itu namanya Al-Wadud yang maha mencintai dan juga dicintai. Maka Allah betul-betul mencintai kepada hambanya, mencintai dengan segala keagungan dan kebesarannya, sehingga cintanya Allah kepada makhluknya itu terwujud, nampak, terlihat bahwa makhluknya itu diberikan sarana, diberikan prasarana, diberikan segalanya yang dibutuhkannya, bahkan yang dimintanya. Lebih dari itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala kebutuhan dan segala apa yang diinginkannya, maka Allah yang maha mencinta itu terlebih dahulu sebelum hamba mencintai kepadanya. Ya tentunya sudah sepantasnya gayung bersambut. Kalau Allah sudah menunjukkan mahabbahnya, sudah menunjukkan rasa cintanya, maka mestinya makhluknya begitu juga mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala daya, dengan segala upaya untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena seorang hamba, apalagi manusia yang menyadari betul tentang betapa murahnya Allah, betapa agungnya Allah, dan betapa cintanya Allah kepada dirinya, maka dia betul-betul akan berusaha untuk mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala karunia yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mestinya makhluknya yang sudah sangat dicintainya tidak menunjukkan rasa cintanya kepada Allah, Allah tetap saja maha mencintainya. Jadi karena itu, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dalam surat Hud ayat ke-90, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan al-wadudnya dengan terlebih dahulu memerintahkan wastaghfiru rabbakum. Karena itu hendaknya kamu sekalian mohon ampun kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaihi, kemudian juga hendaknya aku ikuti taubat kepadanya. Inna rabbi rahim wadud, karena sesungguhnya Tuhanmu maha penyayang dan maha pengasih. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, karena begitu banyak beristighfar menunjukkan bahwa betapa kesadaran kita sebagai hamba yang seringkali tidak menyambut cintanya Allah, yang seringkali dia mengatakan cinta tetapi hanya di mulut, tidak menunjukkan tentang segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Maka beristighfar, kemudian summa tubu ilaih, dan bertobat. Istighfar disertai dengan tobat. Artinya setelah dia beristighfar, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan selanjutnya, berjanji untuk tidak mengkhianati, berjanji untuk tidak belenjani atas janji bagi dirinya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa sayangnya dan juga rasa rasa cintanya dalam kehidupan ini. Maka seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa cintanya dengan perlindungan kepadanya, dengan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaan Allah ini adalah cerminan dari rasa cintanya Allah kepada makhluknya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-13 dan 14, maka sesungguhnya innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah yang menciptakan makhluknya dari sejak permulaannya, dan wa yu'id, dan menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia itu adalah
wujud dari rasa cintanya Allah kepada kita. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan, sekali waktu hendaknya engkau mensyukuri atas terciptanya dirimu sebagai manusia. Ya Allah, Alhamdulillah, engkau ciptakan aku ini sebagai manusia, ya Allah, bukan sebagai ayam, bukan sebagai makhluk yang lain, tapi engkau telah ciptakan diriku sebagai manusia. Karena itu dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak awalnya sudah menunjukkan rasa cintanya dan rasa kasih sayangnya. Maka kita diciptakan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kasih sayang, bermula di situ. Diletakkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kasih sayang, maka disebut rahim. Sengaja Allah menciptakan dengan segala sarana, dengan segala keadaan yang menunjukkan betapa cintanya Allah kepada manusia. Dan ketika dilahirkan, maka Allah meletakkan rasa cinta kepada ibunya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka akhirnya kelahiran itu disambut dengan gembira, sekalipun manusia yang lahir menandai dengan tangisnya. Tapi itu semuanya adalah gambaran al-wadudnya Allah, bagaimana Allah menciptakan sejak awalnya. Engkau diciptakan oleh Allah itu dengan kasih sayang. Maka kita tidak pernah minta dilahirkan, tapi Allah melahirkan. Kita tidak pernah minta kelengkapan anggota tubuh kita, tapi Allah sudah melengkapkan segalanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayang, begitu bayi lahir sekaligus Allah kirimkan rizkinya, didekatkan dengan dirinya. Maka bayi tinggal, kalau haus tinggal ongek, kemudian Allah sudah gerakkan ibunya, sudah membawa rizki untuk kebutuhan anak-anaknya, anak bayinya. Ini adalah wujud gambaran betapa Allah itu memang menciptakan dari awalnya memang penuh dengan cinta, dengan al-wadud. Terus dalam perjalanannya Allah juga mengkhabarkan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa dialah yang menciptakan semua yang ada di alam ini untuk kalian semua. Jami'a, semuanya untuk kamu sekalian, kata Allah. Dan kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu adalah satu kesadaran. Kalau di dalam kalangan para sufi itu tingkat yang paling tinggi adalah cinta. Karena kalau sudah semuanya didasari oleh rasa cinta, maka semuanya akhirnya menjadi indah, semuanya menjadi ringan, semuanya menjadi mudah. Kenapa? Karena rasa cinta. Perbuatan itu didasari oleh rasa cinta, maka semuanya akhirnya akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Beda kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu karena terpaksa,
atau dipaksa. Maka karena terpaksa meningkat karena sesuatu yang diingini. Ini sudah lebih mudah. Karena seseorang ketika anak-anak mau melaksanakan puasa, nah kamu puasa di Ramadan ini ya, nanti kalau bisa dilaksanakan dengan penuh maka akan mendapatkan hadiah. Maka anak akan merasa yang tadinya terpaksa karena sesuatu. Terus kemudian akan meningkat setelah karena sesuatu, maka dia ya karena kesadaran, ya ini memang saya butuh untuk melakukan ini. Mau tidak mau memang ya harus bergerak, mau tidak mau harus olahraga, mau tidak mau ya pokoknya kaki ini harus terus berusaha untuk bisa berjalan menapak. Sekalipun malas ya ini kebutuhan. Tapi lama-lama saya memang suka. Jadi kalau orang sudah suka, sudah dengan karena rasa cintanya, rasa senangnya, maka semuanya akhirnya akan menjadi mudah. Ibadah itu juga begitu. Bermula dari orang itu dipaksa oleh Allah, harus dilakukan. Sholat harus dilakukan. Tapi lama-lama untuk kita, untuk seperti kita sekarang pasti bukan karena terpaksa, tapi karena kita butuh ibadah itu, dan bahkan suka sekali untuk melaksanakan ibadah itu. Bangun malam kalau bukan karena rasa cintanya kepada Allah, pasti akan malas sekali, berat sekali. Tapi karena rasa cintanya kepada Allah, maka dengan sepenuh hati dia senang, dia gembira, bahagia sekali. Alhamdulillah. Bangun, kemudian dia bersih-bersih, terus sholat. Itu ada suasana yang sangat menyenangkan dalam hati seseorang itu. Maka bahwa manusia itu pasti kurang menyambut rasa cintanya Allah yang melimpah, pasti kurang. Maka Allah juga menyandingkan Allah itu Maha Pengampun, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pemaklum, ya dimaklumi. Namanya juga manusia, dia sedang menuju proses menuju cinta yang sesungguhnya. Maka Allah tunjukkan bahwa ya Allah memaklumi, wa huwal ghafur al-wadud. Untuk menyambut rasa cintanya Allah memaklumi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka al-wadud bisa difahami dalam arti sebagai objek yang mencintai dan mengasihi, tapi dapat juga dalam arti yang dicintai. Kan memang pantas bahwa Allah itu cinta, mahabbah ilallah, rasa cinta kepada Allah itu memang sudah semestinya. Sampai Allah itu nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, Rasulullah. Nah, jadi untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah, maka dengan cara mengikuti jejak Rasul, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena itu tentunya memang
lebih enak dicintai daripada mencintai. Kalau bicara mana yang enak, kita dicintai atau mencintai? Karena kalau dicintai itu ya berarti kita mendapatkan limpahan kasih sayang segala sesuatunya. Kalau mencintai itu diperlukan perjuangan. Maka al-mahbubin atau muhibbin, kalau yang dicintai itu al-mahbubin, dia dicintai oleh Allah. Maka hamba-hambanya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menyambut rasa cintanya itu dengan rasa cinta yang sungguh-sungguh, maka digambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54 itu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi saling mencintai, dia dicintai dan dia mencintai. Maka yang ada adalah kemesraan, keserasian, keharmonisan. Maka segala yang diawali, didasari oleh rasa cinta, maka semuanya itu akhirnya tidak ada yang sulit. Kalaupun sulit, maka dia pun tidak akan merasa menyulitkan. Dia anggap ini adalah bagian pengorbanan rasa cintanya, gitu. Maka ada ungkapan, kalau sudah cinta, laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki, enggak tinggi enggak apa-apa, gitu. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyandingkan bagaimana menunjukkan rasa cintanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu 5 kali. Allah betul-betul mencintai kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga diri dari segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Disebutkan oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai kepada orang-orang yang selalu bersikap adil. Ditunjukkan Allah, diulang sampai 3 kali. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai kepada hamba-hambanya yang selalu menjaga kesucian. Allah mencintai hambanya yang berserah diri kepadanya. Masing-masing 2 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbus sabirin. Disebutkan masing-masing 1 kali. Allah senang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Artinya dia menyesali atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian dia berjanji tidak mengulang lagi. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai kepada orang-orang yang sabar. Maka kita bisa menjadi 3, kita pilihannya apa? Dari beberapa keadaan ini kita mau jadi seorang yang selalu berusaha untuk berbuat baik, ya, dicintai Allah. Berusaha untuk kita selalu menjaga ini perintahnya, ini larangannya, dijaga betul, yang perintahnya dilakukan, yang larangannya ditinggal. Dicintai juga oleh Allah. Dan selanjutnya, karena itu maka yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah
mereka yang berbuat baik terhadap yang berbuat jahat kepadanya. Orang muhsinin itu dia bisa berbuat baik, tetap baik sekalipun orang berbuat jahat kepadanya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, maka engkau akan betul-betul menjadi orang baik kalau engkau sudah bisa berbuat kepada orang yang tidak berbuat baik kepada dirimu. Bahkan yang berbuat jahat kepadamu tapi engkau berbuat baik, maka berarti engkau memang orang baik. Karena yang sering terjadi, dia berbuat, maka seorang akan, karena dia melakukan suatu, dia jahat kepadanya, dia juga akan berlaku jahat kepadanya. Katanya biar adil, kata Rasulullah, berarti engkau orang jahat juga gitu. Tapi kalau engkau sudah bisa berbuat baik terhadap orang yang yang tidak baik kepadamu, maka berarti engkau termasuk orang yang muhsin, orang yang dicintai Allah. Memang gak mudah ya, untuk dicintai oleh Allah itu perlu latihan terus, menunjukkan mahabbah. Atau dia berbuat lebih baik terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, jadi berbuat baik, berbuat lebih baik terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Itu tandanya orang yang baik, yang sesungguhnya. Imam Al-Ghazali dalam memberikan pemahaman tentang Al-Wadud, dialah Allah yang mencintai kebaikan untuk semua makhluk, sehingga Allah berbuat baik kepada mereka, memuji kepada mereka. Imam Al-Junaid juga memberikan gambaran tentang al-wadudnya Allah. Dia adalah yang tidak lagi menolak kepada dirinya, sehingga dia selalu mengingat kepadanya, taat kepadanya, dan cinta kepadanya. Maka dia selalu dengan billah, demi Allah, ma'allah. Maka sehingga para sufi itu selalu berangkat dari membangun kesadaran diri tentang bahwa dirinya itu dari Allah. Kemudian dia sedang berjalan menuju kepada Allah, dan dia ingin perjalanan itu bersama dengan Allah. Maka minallah, illallah, dan ma'allah. Imam Al-Husairi dalam kitab Risalah Al-Husairiyah juga menjelaskan tentang al-wadudnya Allah, bahwa mencintai itu adalah makom yang tertinggi dari jalan menuju kepada Allah. Sehingga dengan demikian, maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, seseorang yang meneladani tentang sifat dan asmanya Allah Al-Wadud, maka akan dia selalu mencintai makhluknya dan mengharap buat mereka apa yang diharap untuk dirinya
senantiasa dia lakukan dengan sepenuh hati dengan rasa cintanya. Bahkan ia akan mendahulukan mereka dari segala kepentingan dirinya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu aw yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dalam surat Al-Hasyr. Mereka mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang diberikan untuk orang lain itu. Karena itu maka dengan mengenal Allah Al-Wadud, maka kita akan berusaha. Ya, Allah sudah menyatakan Allah mencintai dirimu, maka kita tinggal menyatakan juga, ya Allah, aku juga mencintai engkau. Sehingga digambarkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, kalau ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjelasan mengenai al-wadud maha mencintai. Kan selalu Pak Ustaz dijelaskan di dalamnya ada usul Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa siapnya ya? Ini kalau kita bicara Ar-Rahman ada usul al-wadudnya. Akhirnya Pak Ustaz bisa menggambarkan apa ya perbedaan pokok antara al-wadud, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha mencintai, maha penyayang, maha mengasihi. Dan tiga-tiganya kan satu apa? Rangkaian kepada manusia. Iya. Jadi memang Allah sendiri yang menyebutkan tentang bahwa Tuhan itu Ar-Rahim dan juga Al-Wadud dalam surat Hud tadi, dan juga dalam surat Maryam tadi juga saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayaj'alahu rahmanu wud. Allah itu ya maha mengasihi dan maha penyayang. Jadi sebagaimana sudah kita pernah kaji bahwa sifat Rahman Allah itu adalah kasih sayang yang diberikan di dunia untuk seluruh makhluknya. Kemudian sifat Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang akan diberikan nanti di akhirat saja untuk orang-orang yang beriman saja. Al-Wadud itu adalah bahwa Allah itu sudah menyatakan bahwa Dialah yang maha mencintainya. Nah, maka mengenal Allah dengan mengenal cinta, maka ini akhirnya manusia akan berpikir, ya, mestinya harus kayu bersambut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyertakan Al-Wadud itu, ya Allah akan tunjukkan rasa cintanya ya di dunia dan juga di akhirat. Gitu. Bahwa ada Allah sendiri yang menyebutkan tentang kasih sayangnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan juga sekaligus Al-Wadudnya. Terus di mana itu perbedaannya di mana? Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah jelas cintanya untuk di dunia, cintanya di akhirat. Nah, kalau Al-Wadud ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik, ya, lebih spesifik bahwa kalau Allah itu sumber cinta, tergantung gimana manusia itu menanggapinya. Maka kita diharapkan bahwa
kalau hendaknya engkau, Allah itu bisa menerima kau. Engkau datang dengan istighfar, maka perintah Allah untuk bisa mencintai Allah itu langkahnya wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Jadi bagaimana menunjukkan bahwa ya Allah mencintai, hendaknya kita juga harus mencintai. Gitu. Nah, zahiran wa batinan. Karena memang Allah juga rasa cintanya itu nanti akan ditunjukkan kepada manusia. Kalau Ar-Rahim itu secara umum, maka Al-Wadud itu secara spesifik. Siapa yang menyambut cintanya, maka akhirnya Allah gambarkan ya yuhibbuhum wa yuhibbuna gitu. Jadi lebih spesifik Al-Wadudnya Allah daripada sifat Ar-Rahim. Kalau sifat Ar-Rahim itu sifatnya yang secara umum diberikan, tapi kalau sudah Al-Wadud secara spesifik, maka disebutkan oleh Allah apakah muhsinin atau muttaqin atau muqsitin atau tawwabin atau sabirin, ya, gitu.